Selamat pagi semuanya, kita bertemu lagi dalam ibadah SAF House of Restoration. Saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan kalau saudara-saudara masih setia mengikut Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar dalam kehidupan kita ini tidak melakukan hal-hal yang klise, saudara. Tapi semakin hari kita semakin bertumbuh menjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita secara spesifik. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar tentang orang Kristen harus mengasihi, orang Kristen harus mengampuni, orang Kristen harus sabar. Tapi saudara, saya mengundang kita semua hari ini untuk mencari hal yang spesifik itu. Kita mengasihi harus yang seperti apa sih? Kita mengampuni seperti apa sih? Kita berbuat ini dan itu, mengambil keputusan harus seperti apa ketika Kristus ada di dalam hidup kita. Saya mengundang kita semua untuk reflect back. Selama ini kehidupan kita menjadi orang Kristen, apakah kita sudah benar-benar seperti Kristus? Kalau belum, berdoalah, Tuhan saya mohon ampun, Tuhan kami mohon ampun. Beri kami kesempatan untuk semakin serupa denganmu, Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk mengenalmu dengan benar. Saudara, mari kita sebelum memulai ibadah hari ini kita bersatu hati di dalam doa. Yes, Bapak, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu kami boleh mendapatkan kesempatan untuk hidup baru, Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk mengalahkan dosa dan maut seperti Engkau yang telah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Bapak. Kami ingin belajar menjadi pengikut Tuhan yang tidak hanya fokus pada berkat-berkat jasmania saja, Tuhan, tapi kami mengejar kekekalan itu. Di mana karakter kami diubahkan, Tuhan, pikiran, perasaan kami semakin hari demi hari semakin menjadi seperti Kristus. Kami semua memohon ampunan, Tuhan, kalau selama ini kami salah, Tuhan. Kami mohon ampun, Tuhan, kalau kami belum berjalan di jalan salib itu, Tuhan. Roh Kudus, bantu kami semua untuk menemukan kembali jalan itu. Untuk benar-benar menaruh kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami ini benar-benar menjadi hidup yang berdampak. Bukan cuma hidup dalam kewajaran dunia. Terima kasih buat kesempatan Tuhan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh melembutkan hati kami. Supaya firman itu, benih itu bisa tumbuh di tanah hati yang subur. Dan benih itu boleh berbuah. Berbuah yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan, Tuhan. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Kami betapa rinduku berkenan padamu.
Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ini doa kami Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, oh ampuni kami Tuhan. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Katakan satu yang ku perlu. Serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku, oh rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, wow, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapakku, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan dengan segala kelemahan kami ini Tuhan, kami merasa tidak mampu mencapai kesempurnaan itu seperti Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengambil bagian kami, ketika kami memikul salib kami Tuhan, Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Ya bagi manusia itu mustahil Tuhan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan, segenap jemaat SAF dan siapapun yang melihat ibadah kami siang hari ini Tuhan, semua merasakan lawatan Tuhan, bahwa kami dimampukan untuk melawan kedagingan kami, bahwa kami akan dimampukan untuk hidup semakin serupa seperti Kristus.
Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, di sisa hidup kami ini kami tidak mau kehilangan kesempatan ini Tuhan untuk bertemu denganmu, muka dengan muka suatu saat nanti Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan ketika kami meninggal nanti Engkau tidak mengenal kami Tuhan. Ternyata setelah bertahun-tahun kami menjadi orang Kristen, Engkau tidak mengenal kami Tuhan. Kami mohon kesempatan Tuhan, untuk kami boleh berubah Tuhan. Untuk kami boleh menyadari betapa bobroknya kehidupan ini. Betapa dunia ini bukan tempat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami ini dengan penuh tanggung jawab dan menghitung hari-hari kami dengan bijaksana Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Bimbing kami Tuhan hari demi hari Tuhan. Amin. Kau mengenal kami Tuhan.
Kuatkanku, kuatkanku. Rasaku berharap. Amin, amin. Kini aku berserah. Mari kita datang kepada Dia, amin. Pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Pujian ini membawa setiap kita untuk menyadari bahwa kita perlu kekuatan Roh Kudus, perlu kuasanya untuk mengalami perubahan, untuk mengambil bagian dari salib Kristus, untuk mengambil bagian penyangkalan diri, dan benar-benar mengikuti jejak-jejak Yesus. Karena tanpa memikul salib dan tanpa penyangkalan diri, maka sesungguhnya kami tidak akan dimampukan untuk mengikuti jejak-jejak Yesus. Ada perkara-perkara yang kami perlu tinggalkan. Ada perkara-perkara yang kami perlu lepaskan ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menyadarkan kepada setiap kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Seringkali dunia ini menjadi magnet bagi kami yang begitu kuat, yang membuat kami merasa bahwa kami akan hidup selamanya di muka bumi ini. Tetapi sesungguhnya itu adalah satu fata morgana, itu satu tipuan Tuhan, tipuan pandangan yang membuat kami sesungguhnya kami hanya sementara di dunia ini. Rumah kami bukan ada di sini Tuhan. Rumah kami ada di surga bersama dengan Engkau. Berikan kami kerinduan yang dalam untuk kami kembali melihat bahwa kesementaraan kami di muka bumi ini adalah satu tugas, satu assignment yang Engkau kerjakan, Engkau berikan kepada kami untuk kami dipulihkan keserupaan kami dengan Allah melalui menjadi serupa dengan Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau mensyukuri minggu-minggu yang sudah lewat, di mana Roh Kudus menuntun kami untuk kami belajar firman Tuhan, untuk kami belajar menanggalkan manusia lama kami dan mengizinkan Roh Tuhan untuk membuat kami mengejar kasih sebagai buah roh dari setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel Yonatan dari Bogor. Ini kali pertama beliau melayani kita semua. Saya percaya bahwa satu koneksi relationship itu terbangun dari waktu ke waktu dan bukanlah sebuah kebetulan kalau saya juga bisa mengenal Pak Daniel dan pada akhirnya bisa melayani kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membuka hati kita, menyediakan tanah hati yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas rencana Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang menolong setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami ada pada saat ini semua adalah karena berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, setelah kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu kami akan dikuatkan, diteguhkan, kami akan disegarkan, kami akan dipulihkan. Bahkan lebih lagi kami dapat mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga, kami sambut firman-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melayani pada hari ini.
Berterima kasih untuk Pastor Agustinus Dermawan dan GSJ SCF House of Restoration. Dan salam dari Jemaat GSJ Bethlehem Bogor dan Pastor Arif menyertai dari GSJ SCF House of Restoration gitu ya. Dan senang sekali pada saat ini diberi kesempatan untuk melayani pada saat ini. Dan tema yang dikasih ke saya, tema besar pada bulan ini adalah Radical Love. Dan tema pada minggu ini adalah bukan agamawi tapi hubungan. Ini tema yang jujur sangat menarik gitu. Dan ayat pokoknya terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 yang mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Perhatikan ayat ini ayat sangat luar biasa. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Perhatikan, aku telah mengasihi kamu. Patut diingat bahwa ucapan ini diungkapkan sebelum peristiwa penyalipan, sebelum Tuhan Yesus disalib. Ya, penyalipan itu puncak dan kita baru saja ngelewatin masa Paskah, era Paskah, dan banyak orang mengaitkan kasih Tuhan yang ultimate itu dengan peristiwa Paskah. Tetapi peristiwa ini, ungkapan ini diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahkan sebelum peristiwa penyalipan itu terjadi. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Berarti Tuhan Yesus menunjukkan kasih itu. Kata telah itu kan berarti kan kasih itu telah ditunjukkan. Dan murid-muridnya telah merasakan dari kasihnya Tuhan. Bahkan sebelum proses penyalipan. Dan kita tahu bahwa dari murid-muridnya Petrus saja nggak protes gitu. Kasih yang model kayak bagaimana ya gitu Tuhan ya gitu. Yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami. Nggak ada protes seperti itu. Mereka tahu persis gitu bagaimana kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu bisa dirasakan bahkan oleh murid-muridnya. Sebelum proses penyalipan terjadi. Sebelum puncak dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu terjadi. Murid-muridnya dapat merasakan kasih Tuhan. Yang menjadi pertanyaan memang adalah apakah kasih kita bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Itu pertanyaan yang menarik. Apakah mereka bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah mereka bisa merasakan, apakah orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasihnya kita. Apakah kita bisa dengan pede mengatakan seperti Tuhan telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Apakah kita bisa dengan pede mengatakan hal yang seperti itu? Ada yang menarik lagi yang dikatakan Tuhan Yesus setelah perkataan demikian juga aku telah mengasihi kamu, yaitu tinggallah di dalam kasihku. Artinya gini, janganlah keluar dari kasih itu. Jangan keluar dari koridor kasih itu. Kasih yang telah ditunjukkan Tuhan kepada murid-muridnya. Jangan keluar dari kasih itu. Ini maksudnya gimana sih? Ini yang mau kita dalamin. Bagaimana sebenarnya kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan di dalam dua konteks hubungan. Yaitu mencintai manusia dan mencintai Tuhan. Ya, oke, kita mulai dari yang bagian yang pertama. Mencintai manusia. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Apa perintah baru yang dikasih Tuhan Yesus? Ini Tuhan memberikan satu perintah, perintah baru. Karena Tuhan ngomong gitu, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa perintah barunya? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, di perintah baru ini ada standarnya loh. Ketika Tuhan bilang kepada murid-muridnya, supaya kamu saling mengasihi, maka standarnya adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 9 kan tadi bilang, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, gitu ya. Nah, sekarang Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35 mengatakan seperti ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti ada standar loh yang Tuhan minta sebenarnya ketika kita mengasihi sesama kita. Standarnya adalah sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Itu standarnya. Berarti kan gini, besar kasih yang kita berikan kepada sesama, paling top, paling maksimal adalah seberapa besar kasih atau cinta yang kita terima dari Tuhan. Kan gitu ya. Karena kalau standarnya adalah
sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka besaran kasih yang kita bisa berikan kepada orang lain adalah sebesar seberapa banyak kita dapat, kita merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang jadi bahan bakunya gitu. Nah, ini kan muncul problem lagi nih. Masalahnya kan begini. Tanya deh sama diri kita sendiri. Tuhan mengasihi saya sebesar apa? Gitu. Dan karena besaran kasih Tuhan yang kita bisa berikan kepada orang lain, sebetulnya bergantung dari seberapa besar kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kan gitu ya. Dan ini kan juga berarti begini, sebelum seseorang dapat mengasihi, seseorang harus merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Saya ulang nih, sebelum seseorang bisa untuk mengasihi, maka orang itu seharusnya harus bisa merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena standar kasih Tuhan yang dia rasakan dalam hidupnya, itu juga yang akan dialirkan kepada orang lain. Oleh karena itu jangan heran, kegagalan seseorang untuk mengasihi bisa jadi karena orang tersebut tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Kegagalan seseorang untuk mencintai bisa jadi karena dia sendiri nggak pernah ngerasain jamahan Tuhan dalam hidupnya. Ada satu peristiwa yang saya sempat berkata dengan seseorang yang mengalami satu kesulitan di dalam kehidupannya, dalam masalah hubungan keluarga antara orang tua dengan anak gitu, dan menarik banget gitu. Ini kisahnya horor nih sebenarnya, memang agak-agak serem. Saya kirain cuma ada di sinetron, ternyata ada juga di kisah nyata. Orang tuanya itu ninggalin dia, mamahnya meninggalkan dia. Mamahnya meninggalkan dia dan dia sampai ngomong begini ketika cerita. Firman Tuhan mengatakan seorang ibu tidak akan pernah melupakan anaknya. Tetapi mama saya bisa loh ngelupain saya. Itu diungkapkan dengan perkataan yang pahit gitu. Saudara bisa ngerasain kepahitan gitu yang keluar dari mulutnya ketika dia ngomong seperti itu gitu. Tapi dia belajar ketika dia mengasihi Tuhan, ketika dia bertumbuh di dalam cinta dia kepada Tuhan, dan ketika dia merasakan banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupannya, dia belajar untuk mengampuni dari mamanya gitu. Dan ini problemnya adalah mamahnya ini selalu di dalam pikiran dia ya, selalu kok kelihatannya menjauh dari dia, bertingkah gitu ya, marah-marah dan sebagainya, dan dia ngomong, saya berusaha untuk mengasihi, tetapi mamah itu tidak membuat segala sesuatu jadi lebih mudah untuk saya gitu. Saudara tahu apa yang kita doakan? Kita doakan untuk mamah dari orang dari jemaat yang bicara ke saya. Apa yang kita doakan? Yang kita doakan adalah seperti ini. Yuk kita doa sama-sama supaya mama kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Ini bukan dalam pengertian negatif bertemu dengan Tuhan meninggal nih ya. Karena ini jangan salah tafsir nih. Karena bertemu dengan Tuhan kan bisa diartikan meninggal kan. Tapi yang kita berdoakan adalah berdoa supaya mama kamu punya momen pertemuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang gagal mengasihi bisa jadi karena memang dia gagal untuk merasakan betapa Tuhan mencintai dia gitu. Betapa Tuhan betul-betul mengasihi dia. Sehingga dia gak bisa mengalirkan lagi gitu. Dia gak punya model, dia gak dirubahkan hidupnya oleh kasihnya Tuhan. Dan itu loh yang kita doakan sama-sama sampai pada saat ini. Momen pertemuan dengan Tuhan. Dan bisa jadi juga gitu. Ini terjadi juga dalam kehidupan saudara gitu. Kalau andai kata ada orang yang gagal untuk mengasihi, obatnya bisa jadi harusnya pertemuan dengan Tuhan. Ketika orang itu merasakan kasih Tuhan, maka dia bisa mengalirkan lagi kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Karena itulah yang Tuhan katakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita seharusnya menjadi standar kasih kita kepada orang lain. Seharusnya menjadi standar kita untuk saling mengasihi. Dan ayat ini juga unik kan, karena ayat ini mengatakan bahwa Yohanes yang 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini adalah ciri khas dari orang Kristen bisa dibilang gitu. Dan Tuhan mengatakan, kalau ditanya apakah ciri murid-murid Tuhan gitu, dan apakah ciri orang-orang Kristen gitu,
Maka jawaban dari Tuhan Yesus adalah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dari mana semua orang tahu bahwa kita adalah orang percaya pengikut Kristus? Ya jawabannya adalah karena kita saling mengasihi. Itu jadi ciri khas kita. Gitu. Ini yang seharusnya menjadi value-nya kita, yang membedakan kita dari yang lain. Gitu. Tapi kan rada ngenes ya kalau andai kata kita ngomongin soal kasih tapi kita tidak melakukan kasih gitu. Nah dan rada ngenes juga gitu kalau andai kata ada seorang tokoh agama lain yang bicara, oh ya udah biarin aja orang Kristen ngomong soal kasih, kami melakukan kasih. Waduh, itu kan tusukan berat nih buat kita nih ya. Yang banyak berbicara tentang kasih tapi kok nggak melakukan kasih gitu. Ini loh yang harus menjadi standarnya kita ya. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu menjadi standar kita mengasihi sesama. Kenapa seorang gagal mengasihi? Ya karena bisa jadi orang itu belum bertemu dengan Tuhan dan belum merasakan kasihnya Tuhan. Kita dalamin lagi ya. Lanjut nih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan ini perintah, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini ayat ini tegas ayat ini. Dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Masalah mengasihi sesama dikaitkan dengan, masalah mengasihi Allah dikaitkan dengan cinta kepada sesama. Dan dikatakan di 1 Yohanes adalah jikalau kita bilang datang ke gereja, kita datang ke persekutuan, kita nyembah Tuhan, oh Tuhan aku mengasihi Engkau. Dan kalau andai kata kita datang dan kita bilang gitu ya kepada Tuhan, oh Tuhan aku mencintai Engkau, tetapi dalam hati pada saat bersamaan, gue gedek nih sama nih orang nih ya. Gue kesel nih sama nih orang nih. Wah, apa yang firman Tuhan katakan? Dia lagi bohong. Blak-blakan banget deh, surat Yohanes ngomong seperti itu. Kita nggak bisa ngomong, sebetulnya nggak bisa bilang, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Tapi pada saat bersamaan, kita membenci sesama kita. Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan di surga bilang, wah lagi ngegombal, bohong. Karena nggak bisa begitu. Ya, ini kan ini luar biasa nih. Cinta kepada Tuhan tanpa cinta kepada sesama itu cinta palsu. Tuhan bilang bohong. Tuhan bilang itu bukan cinta yang benar. Lebih lagi, kita lanjutin nih. Tapi di 1 Yohanes 5 ayat yang kedua kondisinya dibalik. Kondisinya dibalik sama Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 2 mengatakan begini, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah ini ada kebalikan situasi. Kalau tadi di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 datang kepada Tuhan bilang I love you Lord gitu ya. Saya mencintai Engkau Tuhan tetapi nggak mencintai sesama. Masih ada dendam, masih ada kepahitan di dalam hati. Maka Tuhan bilang, itu mengganggu hubungan kamu dengan Tuhan loh sebenarnya. Itu mengganggu hubungan kamu dengan saya, itu mohon maaf gitu. Cinta kamu diragukan gitu. Tetapi 1 Yohanes 5 ayat yang kedua mengatakan hal yang sebaliknya. Jikalau ada seseorang yang mengatakan saya mencintai sesama, tetapi nggak mengasihi Tuhan, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, maka itu juga bohong gitu. Cinta kepada manusia, tetapi tidak mencintai Tuhan, ya itu bukan cinta sejati ininya. Apabila kita ngomong cinta kepada sesama, tetapi tidak membuktikan cinta kita kepada Tuhan, tidak mengikuti, tidak mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya, ya itu bukan cinta yang benar.
Nah ini kan cukup mengherankan nih nggak ya? Mengherankannya adalah banyak anak muda gitu, yang justru jadi datang ke gereja, jadi bolos ke gereja, pas ketika mulai pacaran. Ini kan unik dia nggak? Meninggalkan Tuhan dengan alasan mencintai sesama, padahal kejadiannya nggak bisa begitu gitu. Ketika kita bilang bahwa kita mencintai sesama tapi justru meninggalkan Tuhan, jangan-jangan ada yang salah dengan cintanya. Karena cinta kepada sesama itu dibuktikan dengan cinta kita kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi bisa dibilang gini, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama itu berhubungan loh satu sama lain. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama itu berhubungan satu sama lain. Keduanya berjalan selaras dan keduanya berjalan berdampingan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, ini adalah hukum yang terutama. Tuhan mengatakan begini, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita tahu bahwa ini dua hukum ini adalah hukum yang terutama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan problemnya dengan kita adalah kita seringkali memandang kedua hukum ini terpisah dan berdiri sendiri. Padahal perintah yang satu nggak bisa dijalankan tanpa perintah yang kedua nggak bisa berjalan tanpa perintah yang pertama. Kedua-duanya itu harus berjalan paralel. Bisa dibilang gini kesimpulannya. Jadi semakin mencintai Tuhan, seharusnya semakin mencintai sesama. Kebalikannya juga terjadi. Semakin mencintai sesama, seharusnya semakin mencintai Tuhan. Tadi ayatnya itu kita harus tunjukkan nih. Ada hubungan yang erat di antara keduanya. Semakin mencintai Tuhan, ya seharusnya terlihat dong dari perlakuan terhadap sesama. Kalau dibilang mencintai Tuhan, tetapi kok sama sesama begitu amat ya? Kayaknya ada yang salah dia mencintanya sama Tuhan. Atau kebalikannya juga terjadi. Kalau dia bilang, oh saya mencintai sesama loh, tapi kok nggak mencintai Tuhan, kok sama Tuhan begitu amat, nggak pernah nongol ke gereja, malah hilang-hilang dari persekutuan. Jangan-jangan ada yang salah tuh mencinta sama sesamanya. Mencintai Tuhan akan meningkatkan cinta kepada sesama, mencintai sesama akan meningkatkan cinta kepada Tuhan. Keduanya harus berjalan berbarengan, paralel. Ya, itu mencintai sesama. Kita masuk bagian yang kedua ya, mencintai Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini tadi kita sudah sempat bahas di depan 1 Yohanes 4 ayat ke-20, di situ dikatakan bahwa nggak mungkin seseorang berkata dia mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci saudaranya. Ya dia dianggap sebagai seorang pendusta. Ya, ini seorang yang tukang bohong bisa dibilang gitu. Nah apa konteksnya nih di dalam masalah mencintai Allah? Nah supaya kita bisa paham maksud apa yang diomongin sama Yohanes, kita balik dulu ya ke definisi tentang kasih itu sebenarnya apa sih? Kita lihat dulu nih masalah definisi kasih itu. Dan definisi kasih ya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ Paulus menjabarkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia menjabarkan kasih itu apa sih sebenarnya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5 mengatakan seperti ini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di sini kita ngelihat bahwa muncul karakteristik apa yang dilakukan sebetulnya oleh orang yang punya kasih. Simpelnya sebenarnya, semua perbuatan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 itu sebetulnya bisa diringkas dalam dua kata. Simpelnya, kasih itu adalah kehilangan ego. Kasih itu kehilangan ego. Apa sih kalau andai kata ditanya nih ya, sebetulnya
Lawan kata dari cinta itu apa sih? Banyak orang mengatakan lawan kata dari cinta itu adalah benci. Sebetulnya lawan kata dari cinta itu bukan benci. Lawan kata dari cinta itu ego. Kenapa? Karena cinta itu melepaskan, ingin memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Ego itu ngambil, ego itu narik. Benci itu adalah bagian dari ego. Nafsu itu adalah bagian dari ego. Ketika kita membenci, kita ingin membalas, kita ingin menarik sesuatu, membuat dia tuh rugi supaya kita mendapatkan satu kepuasan tersendiri. Ego. Nafsu juga begitu. Bagaimana caranya membereskan antara cinta dengan nafsu? Lihat aja, narik apa enggak, banyak narik apa enggak. Ini bukan berarti bahwa dalam hubungan rumah tangga nggak boleh ada nafsu nih ya. Ini kita jadi bimbingan pranikah nih. Nggak begitu. Tetapi perhatikan bahwa lawan kata dari cinta, cinta itu membuat kita melepaskan. Tapi ego itu membuat kita menarik. Dulu pernah waktu saya belajar tentang masalah ini, waktu saya dengan istri saya bulan madu. Jadi waktu bulan madu kita berdua jalan-jalan ke Yogyakarta, ke Jogja dan saya orang yang senang sejarah gitu ya. Saya orang yang senang sejarah, jadi saya senang kalau main ke candi-candi gitu. Saya ngeliatin candinya gitu. Saya ngeliatin waktu itu kita ke Borobudur, sempat ke Borobudur dan ngeliat, bagus banget Borobudur. Lalu yang terakhir kita ke Prambanan. Waktu di Prambanan, saya duduk di Prambanan, saya ngeliatin itu bangunan candi itu yang megah itu dan wow, saya bilang sama istri saya tuh, cantik banget ya. Dia cuma begitu doang. Dan wow, luar biasa ya, bisa ya orang bikin arsitekturnya modelnya kayak begini, cakep banget gitu. Dan dia cuma bilang, gitu. Saya saking senengnya di situ, saya beli buku sejarah tentang Prambanan, saya baca di situ dan terus saya tunjukin sama istri saya, wow bagus banget ya, saya bilang, saya cerita dan segala macam. Tiba-tiba istri saya ngomong begini, bingung ya sama orang yang suka banget ngeliatin sama batu bertumpuk model kayak begini. Kaget tuh saya digituin. Yang saya bilang candi, yang saya bilang bangunan yang luar biasa, arsitektur yang megah dan luar biasa, dia bilang batu bertumpuk gitu. Terus saya ngomong sama dia, kamu nggak suka kalau kita pergi ke candi, kenapa kamu nggak bilang gitu? Ya kita nggak bakal pergi ke candi gitu, kita akan ngunjungin tempat yang lain. Tapi dia ngomong begini, gak masalah sih gitu, yang penting ya kita sama-sama, gak apa-apa gitu, yang penting kita sama-sama. Saya senang kalau ngelihat kamu suka ngelihat candi. Nah, beberapa waktu kemudian kita jalan ke mall, yang kita ngelihat tuh beli 1 gratis 3, diskon 50%, diskon 70%. Itu saya suka banget ya. Lalu dia pergi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke kiri, kanan, wah gitu ya. Lalu dia lihat baju ini, baju itu, baju ini, baju itu, dan dia tunjukin kepada saya menurut kamu gimana, baju ini bagus gak? Jawaban saya, nih celananya gimana, bagus gak? Jawaban saya cuma begitu. Dan ketika dia tanya, kamu kelihatannya kurang suka ya kalau andai kata kamu muter-muter mall. Jujur saya gak suka. Tapi it's okay gitu, karena yang penting kita bisa sama-sama. Tuh saudara lihat bahwa kalau andai kata kita berdua nurutin egonya kita, dan kita nggak mau ngalah gitu ya. Maka pada saat bulan madu, saya ke Prambanan, dia ke mall. Tapi kita nggak akan pernah ketemu. Kita mungkin nggak akan bisa jalan bareng gitu. Jadi ada kalanya memang kita harus melepaskan ego kita. Cinta itu ya model seperti itu. Cinta itu bahagia ketika dia bisa memberikan sesuatu. Kalau ego itu menarik sesuatu, dia ngambil gitu. Dan apa hubungannya dengan cinta kepada Tuhan nih? Matius 5 ayat yang ketiga ngomong gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, miskin di hadapan Tuhan itu adalah kesadaran bahwa di hadapan Tuhan kita sebenarnya nggak punya apa-apa, kita tuh miskin. Kita itu nggak berarti sebenarnya. Nih ya, miskin di hadapan Tuhan, kesadaran bahwa kita itu hancur, bangkrut secara rohani, dan nggak ada sebenarnya kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini yang punya kerajaan surga. Kenapa? Kalau orang ini sadar sadarnya bahwa mereka nggak bisa mendekati Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, saya percaya di hadapan hadirat Tuhan, kita akan merasa seperti itu. Hadirat Tuhan akan membuat kita kehilangan ego. Pertemuan dengan Tuhan akan mengakibatkan kita melihat bahwa, aduh Tuhan, kalau dibandingkan dengan Tuhan,
Saya ini nggak ada apa-apanya gitu. Itulah kenapa ketika bertemu dengan Tuhan banyak tokoh-tokoh Alkitab berlutut sampai ke tanah. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menyembah Tuhan gitu. Kenapa? Karena mereka langsung sadar bahwa mereka tuh sebenarnya bukan siapa-siapa gitu. Pertemuan dengan Tuhan itu membuat kita kehilangan ego. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Ketika kita beribadah gitu, ibadah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, ya, avodah atau abodah bahasa Ibraninya. Itu berarti tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina. Jadi ketika kita beribadah, sebenarnya kita lagi bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan dengan Tuhan itu sebenarnya mengakibatkan kita kehilangan ego. Dan ketika kita kehilangan ego, kita sebetulnya lebih mudah untuk mengasihi. Ketika kita kehilangan ego, kita sebenarnya lebih gampang untuk mengasihi. Dan ini kan yang menjawab pertanyaan kita yang tadi ya kan ya. Kasih kepada Tuhan itu berhubungan dengan kasih kepada sesama. Kenapa? Pertemuan dengan Tuhan akan mengakibatkan kita kehilangan ego, yang akibatnya kita bisa lebih mudah untuk mengasihi sesama. Hanya mereka yang siap untuk menjadi bukan siapa-siapa, yang siap untuk mengasihi. Saya ulang nih, hanya mereka yang siap untuk menjadi bukan siapa-siapa, yang siap untuk mengasihi. Balik lagi ke surat Yohanes yang tadi, kalau andai kata ada seseorang yang mengakui mencintai Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, itu aneh bin ajaib. Kenapa begitu? Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu akan kehilangan dirinya, kehilangan egonya. Tapi kok ada ya yang melayani Tuhan kok justru egonya naik gitu ya? Kok ada, tapi ada kok orang yang melayani Tuhan tetap kok sombongnya luar biasa. Nah ini problem nih, dan ini masalah gini. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Jikalau kita datang kepada Tuhan, tapi egonya bertambah, oh kayaknya saya hebat nih, oh kayaknya saya jago nih. Kalau andai kata ada yang melayani di gereja, ada yang memberi lalu dia bilang, kayaknya saya baik, oh ini mah gereja nggak bisa jalan kalau andai kata nggak ada saya. Kalau andai kata ada seseorang yang datang melayani, yang datang kepada Tuhan, yang melakukan pelayanan, yang dia bilang melakukan pelayanan kepada Tuhan, tetapi egonya naik, tetap egonya nggak turun. Ini saya khawatir jangan-jangan dia bukan melayani Tuhan, tapi dia sebenarnya lagi melayani diri dia sendiri. Dia nggak melayani Tuhan tuh, karena pertemuan dengan Tuhan akan mengakibatkan ego kita turun. Tapi jangan-jangan dia lagi sedang melayani diri dia sendiri, dia sedang mengagung-agungkan diri dia sendiri. Dia pakai Tuhan untuk memuaskan egonya. Dia pakai Tuhan supaya orang lain bilang bahwa dia tuh orang hebat. Dan dia pakai pelayanan di gereja, dia pakai mimbar di gereja. Dan dia bilang, dan dia menggunakan kedok pelayanan gitu. Sebenarnya dia pengen orang tuh puji dia. Dia sebetulnya lagi bukan melayani Tuhan. Dia lagi melayani diri dia sendiri. Dan bisa jadi juga ada orang yang bukan melayani Tuhan tapi melayani ambisinya sendiri. Dan itulah kenapa dia kok seakan-akan egonya lama di gereja tapi kok egonya naik gitu. Saudara, sebagai penutup, saya mengatakan begini, tahukah kita bahwa kita tuh sebetulnya di hadapan Tuhan, kita tuh gak punya apa-apa, kita tuh miskin. Bahkan dikatakan kita mesti ngerasain kasih Tuhan dulu sebelum kita bisa mengalirkannya kepada orang lain. Bayangkan ya, untuk mengasihi aja, untuk bisa mengasihi aja, kita mesti bisa ngerasain kasih Tuhan dulu. Kalau nggak ngerasain kasih Tuhan, kita nggak bisa. Untuk mengasihi aja kita butuh Tuhan. Untuk mengasihi kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dimulai ketika kita datang kepada Tuhan dan kehilangan egonya kita. Mari saya undang saudara untuk merenungkan kehidupan kita pada hari ini. Tutup mata saudara, dan setelah firman Tuhan sebetulnya adalah saat yang paling baik, saat yang paling enak untuk kita memeriksa ke dalam kehidupan kita sendiri. Untuk check up rohani. Tanya kepada diri saudara, dan ini adalah saudara yang bisa jawab. Nggak ada orang lain yang bisa jawab.
bukan gembala saudara. Bisa jadi gembala atau pendeta di tempat saudara nggak tahu gitu apa yang ada dalam isi hati kita. Tapi pertanyaannya adalah, saat ini apakah engkau menyimpan kepahitan di dalam hatimu, menyimpan rasa benci, rasa dendam, rasa nggak suka kepada seseorang? Tahukah saudara bahwa itu sebetulnya mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Tahukah saudara bahwa itu sebetulnya, perasaan itu sebetulnya menghalangi cinta kita kepada Tuhan? Dan itu Tuhan anggap bahwa itu nggak mungkin terjadi. Itu mencintai Tuhan tanpa mencintai sesama nggak mungkin bisa terjadi. Apabila pada saat ini saudara datang ke gereja, it's okay, it's good. Saudara rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi izinkan Tuhan pada saat ini menjamah kehidupan saudara, dan supaya rasa cinta yang saudara terima dari Tuhan itu bisa saudara alirkan kepada orang lain. Jika pada saat ini saudara adalah orangnya yang mengatakan bahwa Tuhan kayaknya saya nggak benar. Cinta saya kepadamu nggak benar. Nggak tulus. Atau bisa juga saudara datang ke gereja dan saya ngerasa ego saya semakin tinggi. Pada saat ini datang kepada Tuhan dan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh kasih-Mu dan aku butuh pertemuan dengan Tuhan. Karena aku ingin diubahkan, karena aku ingin semakin lagi juga semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupanku. Dan itu bisa ditunjukkan dari kasih-Ku mencintai sesama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kami nggak mau Tuhan, ego kami semakin bertumbuh gitu. Tapi kami ingin cinta kami justru semakin bertumbuh. Tapi untuk itu kami butuh Tuhan. Kami butuh pertemuan dengan Tuhan, kami butuh lawatan Tuhan. Karena kami ingin memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami ingin betul-betul Tuhan melalui kasih yang kami terima dari Engkau, kami dapat saling mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu pada saat ini biarlah kami izinkan kami merasakan kasih-Mu. Biarkan kami merasakan kasih-Mu. Biarkan kami merasakan betul-betul bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati tiap-tiap di antara kami ya Bapa Surgawi. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, dan terlebih lagi dari cinta kami kepadamu Tuhan, kami rindu kami juga dapat mengasihi sesama kami. Di dalam gereja ini, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu ya Allah. Sehingga kami dapat betul-betul membangun satu sama lain sebagai sebuah keluarga. Di dalam Tuhan, menopang satu sama lain, mendukung satu sama lain. Karena dengan cara begini, dengan cara kami saling mengasihi satu sama lain, orang-orang di luar sana dapat melihat bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Orang-orang dapat melihat, yes, ini adalah pengikut Kristus. Ajar kami untuk sama-sama saling mengasihi, bergandengan tangan satu sama lain, bertumbuh bersama-sama di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa Surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya mengajak kita untuk mengambil waktu menanggapi firman Tuhan. Kekristenan adalah hubungan. Kekristenan bukanlah susunan-susunan acara. Kekristenan bukanlah program-program. Tetapi kekristenan adalah hubungan. Dan melalui hubungan itulah saudara dan saya kita akan berbuah di dalam Dia. Mari kita akan mengoreksi diri kita. Kalau kita terpaku kepada acara atau kita terpaku kepada hal-hal yang dapat dilihat oleh orang lain, mari kita akan melihat sejauh mana, sehangat apa hubunganmu dengan Kristus, hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika terjadi hubungan yang dekat, maka Roh Allah akan menyentuh, menjamah setiap kita dan menyadarkan kepada kita untuk kita mengeluarkan buah kasih itu. Kita mengasihi Allah, dan di dalam kasih kepada Allah kita akan melihat sesama kita. Apabila kita tidak bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan? Itu sebabnya hubungan adalah kunci.
Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu dengan melalui disiplin-disiplin rohani, sehingga dengan demikian otot-otot iman kita diajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, kerinduan untuk mengenal Tuhan, beranjak dari kekaguman, melihat apa yang semua yang baik itu adalah karya Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Ku buka mataku dan ku lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Amin. Haleluya. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku. Syukuri, amin. Itulah karyamu. Dan beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita memandang wajahnya. Amin. Renungkan hidupmu, betapa dahsyatnya karya Allah. Oh, karena semua yang baik, mari kita bersyukur. Amin, amin. Oh, itulah karyamu. Mari kita bersyukur bersama-sama. Amin, amin. Haleluya. Katakan, dan ku ingin. Mari kita, saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Amin. Nyanyikan pujian ini. Kita menyembah Dia. Haleluya. Tak ada kasih yang melebihimu. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Amin. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudaraku, saya mau mengajak engkau menanyakan pertanyaan ini dengan jujur, dan jawablah dengan jujur. Selama sekian tahun, sekian waktu, engkau menjadi orang Kristen.
seberapa dekat engkau mengenal Tuhanmu? Apakah pengenalanmu sama seperti 2 tahun lalu? Engkau harus didorong-dorong. Engkau harus ditarik-tarik. Engkau harus mengalami pemaksaan untuk belajar melakukan firman. Bahkan mungkin engkau harus diiming-imingi untuk bisa melakukan kebenaran. Itu bukanlah orang yang mengenal. Kalau engkau mengenal, seperti semua hubungan, engkau mengenal hatinya, engkau mengenal sifat-sifatnya. Dan oleh karena pengenalan itu, engkau akan melakukan sesuatu yang menyenangkan dia. Dan bukan menyenangkan diri kita sendiri. Dan oleh karena pengenalan itu kita menjadi peka. Kita menjadi sensitif. Mari kita datang kepada Tuhan. Untuk sekali lagi meminta pengampunan Tuhan. Apabila sekian waktu kita menjadi orang Kristen, kita belum lebih mengenal. Kita terpaku kepada aktivitas-aktivitas, tetapi sesungguhnya hati kita, batin kita belum benar-benar mengenal Dia. Mari kita berhenti untuk bermain-main dengan Tuhan, untuk bermain-main dengan iman. Mari kita menjadi semakin sungguh-sungguh mengenal Dia, merindukan Dia. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Bawa kami kepada kerinduan untuk mengenal lebih dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau menolong setiap kami masing-masing ya Tuhan. Untuk kami memiliki kerinduan yang membara, untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan memperhatikan hubungan kami dengan Engkau. Ketika kami berdoa membaca firman Tuhan, ketika kami memberi, ketika kami belajar mengasihi, kami melakukannya Tuhan. Oleh karena kami mengenal itulah hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduan-Mu Tuhan. Itulah yang Kau inginkan Tuhan. Sehingga ada kesepakatan, ada kesesuaian apa yang kami lakukan dengan kerinduan-Mu. Oleh karena kami sedang terus membangun hubungan itu dengan Engkau. Ajar kami mengasihi Engkau. Ajar kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Engkau berjaga-jaga di lidah kami Tuhan. Engkau berjaga-jaga di setiap hari kami. Segala perilaku tingkah laku kami. Roh Kudus ingatkan kami. Agar semua itu sesuai dengan pengenalan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia untuk melakukan firman. Dan kiranya Tuhan menolong engkau untuk menyadari bahwa menjadi orang Kristen adalah memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Hubungan pribadi dengan Allah. Sudahkah engkau memiliki hubungan pribadi itu? Tangannya selalu terbuka untuk engkau menghampiri Dia. Engkau jatuh bangun karena engkau sedang berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau jatuh bangun, engkau sedang berjalan dengan perasaanmu sendiri. Belajar untuk mengenal Dia secara pribadi. Karena ketika engkau mengenal Dia secara pribadi, maka akan ada selalu kekuatan mengasihi Dia dan mentaati Dia.
diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, dan diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Dan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah engkau, dan juga diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah setiap apa yang engkau sedang bangun di dalam Tuhan. Dan diberkatilah engkau yang dengan setia melakukan firman Tuhan. Dan damai sejahtera Allah serta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput para salehnya, saudara dan saya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you. Dan terima kasih buat para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani pagi hari ini. Amin. Selamat pagi semuanya, senang sekali kalau kita bisa bersama-sama kembali ke kebaktian online SAF Surabaya. Terima kasih buat partisipasinya saudara-saudara, dan saya mengucapkan terima kasih juga mewakili SAF Surabaya atas persembahan saudara-saudara untuk teman-teman kita di NTT yang barusan terkena bencana. Dana sudah terkumpul sebesar 27 juta rupiah dan kita akan segera salurkan kepada badan pengurus di GSJA di lokasi bencana dan nanti akan disalurkan sumbangannya. Terima kasih sekali saya ucapkan untuk teman-teman dan saudara-saudara yang sudah membantu, mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan untuk Selasa depan kita akan ada Moment of Restoration, marilah hadir di IG Live kita. Biasanya sekitar jam 8 malam, saudara, kita akan worship together di Moment of Restoration. Lalu pada hari Kamisnya kita akan diskusi firman Tuhan dan kebenaran Alkitab lebih dalam lagi melalui KTB. Hubungi teman-teman yang sudah ikut KTB melalui DM Instagram, atau teman-teman yang sudah punya line group SAF bisa menghubungi teman-teman yang sudah tergabung dalam KTB. Kami rindu kita semua dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.